Balik lagi ke Times Podcast bersama saya Amar Ramzi di tempat yang baru, suasana baru. Ini perdana kita keluar kandang. Bisa dilihat di belakang suasana Surabaya dari lantai 21 Grenda Farm Surabaya. Langsung ditemani oleh Pak GM-nya, Pak Fajar Basuki. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Fajar? Luar biasa. Terima kasih. Oke, makasih banyak kesempatannya Pak Fajar. Waktunya juga disediakan tempatnya. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini soal kondisi hotel di tengah pandemi COVID-19. Jadi Pak Fajar, setelah PSBB kita ada lagi PPKM. Ya mau nggak mau untuk menjaga prioritasnya adalah kesehatan. Bagaimana Pak okupansinya hari ini? Okupansi hari ini alhamdulillah mulai menaik ya, mulai meningkat. Setelah pada awal bulan, pada awal tahun dengan diberlakukannya PPKM itu performa bisnis drop, okupansi waktu itu hanya belasan persen saja. Namun hari ini sudah mulai naik lagi dan sudah di 20% alhamdulillah. Artinya walaupun PPKM masih bisa Pak ya untuk survive, untuk menaikkan okupansi. Itu apa aja tuh Pak yang dilakuin? Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk survive. Ya memang tidak mudah ini, tapi memang mau tidak mau kita harus berdamai dengan situasi ya, bahwa situasi COVID seperti ini, kemudian aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah ini kan semuanya tujuannya baik supaya ini segera selesai, kemudian kita bisa bangkit bersama-sama. Nah, kami juga mengadopsi situasi yang ada, kemudian menyesuaikan diri. Selain protokol kesehatan sudah pasti, memang kami dari awal diberlakukannya PSBB dulu, protokol kesehatan itu menjadi satu hal yang sangat kami pegang, karena saya pikir semua orang takut dengan COVID, semua orang ingin sehat, ya. Jadi supaya kita dipandang menarik oleh tamu-tamu kami, maka kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Memang beberapa waktu sempat ada pihak-pihak yang merasa kok terlalu ketat sih peraturannya lebay, gitu ya. Lebay banget sih. Ya. Tapi saat ini memang kita lebih baik, katanya lebih baik lebay daripada abai ya kan. Jadi kita memang disiplin dengan protokol kesehatan, dan alhamdulillah apa yang kami lakukan ini dengan pengetatan protokol kesehatan ini malah kemudian kami mendapatkan simpati, dan ada banyak tamu yang sudah menjadi loyal kepada kami karena merasa yakin bahwa kalau saya di Grenda Farm Signature Surabaya itu saya cenderung bisa merasa nyaman dan aman karena protokol kesehatannya cukup disiplin. Begitu. Baik, selain protokol kesehatan tentunya kan ada program-program atau sesuatu yang bikin orang menarik Pak selain protokol kesehatan. Apakah di masa pandemi ini di mana orang juga awal-awal takut ke hotel, ada nggak sih program-program yang menarik dari Grenda Farm sendiri? Iya, karena tamu tidak semuanya berani datang ke hotel, kami berusaha mendekatkan diri ke tamu. Ada yang tidak berani datang, ya kami yang datang ke mereka. Gitu. Gimana tuh Pak? Jadi kasurnya dibawa ke rumah. Kalau kamar tidak bisa kami bawa ke kediaman tamu-tamu, tapi atas kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan makanan, minuman, kami mengemas beberapa paket. Mulai awal itu ada kemasan makanan dan minuman yang kami delivery ke rumah-rumah tamu. Jadi misalnya mereka ada arisan di rumah, ada acara keluarga di rumah, kami kirimkan makanannya ke rumah. Atau ada dinner yang ingin dilayani dengan ada chef dari Grenda Farm, kami kirimkan ada Take Chef Out namanya. Jadi kami dengan program Take Chef Out itu tamu cukup menyiapkan rumahnya, meja dan segala macam, kami yang mengelola semuanya, menu kita atur, pelayanan dari waiter-waitress kami. Jadi seolah-olah restoran kami pindah ke rumah tamu tersebut. Nah ini menarik. Ya lumayan menarik, dan ini buat kami juga lumayan membantu untuk bisa survive.
Selain itu juga, selain kemasan-kemasan yang tadi take away, itu juga menjadi satu hal yang diminati oleh tamu. Jadi cukup pesan makanan atau minuman online, jadi kami yang deliver ke rumah beliau. Untuk rate harga Pak, atau sekarang masih berlaku ya? Masih ada layanan itu? Layanan itu masih ada, untuk food and beverage masih ada. Kemudian untuk yang kamar juga kami menyiapkan, pada awal-awal kan orang pada ribut dengan work from home, ya. Kami juga membuat work from hotel. Jadi ada paket yang 7 hari, ada paket 14 hari, ada paket 1 bulan untuk benar-benar buat mereka-mereka yang dari tidak bisa bekerja di kantornya, tapi di saat yang sama juga dia jauh dari rumah, mereka bisa bekerja di kamarnya di hotel kita. Berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Rate-nya pada awal kami setting rate ini dengan diskon 50% lebih bahkan. Yang penting waktu itu kami bisa dapat uang saja. Jadi memang situasinya sangat sulit. Tamu benar-benar takut untuk beraktivitas di luar. Namun dengan kebutuhan mereka untuk tetap menjalankan pekerjaannya, maka paket yang kami siapkan supaya bisa bekerja dari kamar hotel ini itu menjadi pilihan yang menarik. Saat itu pernah kami setting harga itu cuma 500 ribuan semalam di hotel kita. Jadi buat 7 malam itu cuma 3.500.000. Sudah bisa bekerja dengan leluasa, ada breakfast termasuk fasilitas. breakfast dengan awal-awal breakfastnya di kamar, dikirim ke kamar dalam bentuk room service. Tapi begitu ada kelonggaran yang sudah diberikan oleh SC Wali Kota, kemudian kita mulai membuka buffet tapi dengan limited ya, bahwa tidak boleh ambil sendiri awalnya, kami yang mengambilkan, tapi tamu bisa menunjuk untuk mana yang diinginkan, ya touchscreen ya. Begitu, dan secara bertahap harganya naik, namun harga ini masih tetap harga special promotion sampai hari ini. Selain penginapan Pak, akan ada juga hall pastinya untuk event-event seperti pernikahan atau event yang lain. Itu gimana hari ini? Untuk social event itu berkembang juga. Pada awalnya sempat kita batasi tidak boleh ada event lebih dari 20 orang. Pada saat awal-awal PSBB ya, kita dibatasi boleh ada social event, tapi pernikahan itu cuman limited banget, cuman pihak keluarga sama penghulu sama saksi saja. Dengan berjalan waktu sekarang dengan PPKM ini kami boleh sampai 25%. Jadi kita punya kapasitas ballroom kita ini kan 1.200. Jadi bisa kami bisa melayani sampai 25% saat ini. Ya, kami tidak berani lebih dari itu karena kami ditunjuk sebagai hotel tangguh pada bulan Mei yang lalu, dan kami harus menjaga kepercayaan itu dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan disiplin menerapkan aturan pemerintah. Selain menjadi hotel tangguh, saya lihat juga dapat sertifikat CHSE. Iya, sertifikat CHSE ini sesuatu yang bagus sekali yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata. Kami di-assess 3 bulan yang lalu dan kemudian sudah mendapatkan sertifikat. Makanya sekarang mulai dari pintu masuk hotel kita sampai pintu kamar, pintu restoran, semuanya ada stikernya bahwa kita ini sudah comply, sudah lolos dengan assessment CHSE. Memang ini cukup membantu kita karena tamu ketika melihat bahwa kami sudah lulus uji, mereka lebih percaya lagi. Oke. Kemudian Pak, untuk Granda Farm Surabaya sendiri, target market atau bisa dibilang prioritas untuk para pelanggan itu kalangan apa sih Pak? Kami Granda Farm ini sebenarnya bintang 4. Betul. Namun kami menawarkan pengalaman bintang 5 di hotel kami. Jadi tidak hanya melalui propertinya saja, properti kita kemas dengan begitu cantik ya, bintang 4, tapi finishing touch-nya kelihatan mewah. Selain itu juga pengalamannya memang kami menawarkan pengalaman bintang 5. Jadi seperti tinggal di kamar suite itu, tamu-tamu kami sudah mendapatkan ada bath salt, ada aroma seperti spa yang ketika mereka masuk benar-benar merasa relax ya, nyaman banget di kamar. Demikian juga dengan greeting. Kami menawarkan keramahan
biarpun kami menawarkan pengalaman bintang 5 bukan berarti kaku ya, bukan berarti formal. Jadi kami kemasnya pengalaman bintang 5-nya pengalaman yang friendly, yang ramah ya. Jadi mulai dari depan security adalah first reception kami. Jadi teman-teman di security pun sudah menjadi penerima tamu. Ketika sampai di lobby sudah disambut sama teman-teman concierge dengan ramah, dan kami berusaha mengenali apa yang menjadi kebutuhan tamu, keinginan, kebutuhan itu. Kami harapkan sebelum tamu menyampaikan kami udah tahu duluan. Kami harus tahu duluan apa yang diharapkan sama tamu. Jadi kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang beyond expectation. Beyond expectation. Beyond expectation. Luar biasa. Kemudian Mbak, untuk ini rekan-rekan hotel yang lain yang kita lihat secara kenyataan sekarang banyak yang tutup ya Pak ya, karena situasi ini. Apakah ada ini Pak, pesan atau mungkin stimulus untuk memberi mereka semangat atau seperti apa Pak? Rekan-rekan sesama hotel kan biasa ada himpunan tuh. Ya, perkumpulan hotel ini ada banyak ya, ada Casa Grande, ada PHRI, ada IHGMA, ada IHGM, ada himpunan karyawan hotel, banyak banget. Tapi dari berbagai macam grup itu kita melihat bahwa memang situasi pandemi ini sudah membawa dampak yang buat beberapa teman kita yang lain ini memprihatinkan. Namun kita masih bersyukur bahwa di Surabaya ini terutama kita masih lebih baik dari beberapa daerah yang lain. Ya, kalau kita melihat Bali situasinya sangat memprihatinkan. Surabaya kita masih bersyukur. Yang mesti kita lakukan memang saat ini harus benar-benar melakukan efisiensi. Ya, satu, melakukan efisiensi atas operasional kita. Kedua juga mau tidak mau kita harus berinovasi untuk melihat ekspektasi market sekarang berbeda. Market yang sekarang dengan market yang dulu berbeda. Perilaku market sekarang sudah tidak seperti zaman dulu lagi. Jadi pandemi ini di satu sisi memang membawa banyak masalah, tapi di sisi yang lain juga sebenarnya ada opportunity yang timbul justru karena situasi yang berbeda ini. Nah, saya sih dan teman-teman GM di banyak hotel yang lain juga, kita berusaha untuk belajar mengenali potensi-potensi baru itu, dan alhamdulillah beberapa hotel sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan preferensi baru ini. Saya yakin sih kalau kita konsisten menjalankan ini, kita akan kembali menjalankan bisnis dengan lebih nyaman lagi. Amin. Kembali lagi ke kehidupan ya, yang normal. New normal ya. Masih. Ya, saya pikir memang tidak akan normal seperti dulu lagi ya. Itu sesuatu yang tidak mencapai banyak orang. Namun new normal ini juga tidak jelek. Kalau bagaimana bentuk new normalnya kan tergantung dari kita kan. Ya, justru trik-trik di sini bagaimana kita mengemas new normal ini yang jadi penting. Oke. Sebelum lanjut Pak, kayaknya kita perlu ngopi dulu ini. Ayo. Biar nggak keburu dingin. Ini cappuccino jumbo. Untuk kopinya nih Pak. Kopi apa nih? Kok enak? Kopi enak ya? Ini sebenarnya kalau dibilang enak sih saya nggak setuju. Karena ini enak banget. Saya kira udah ini bukan minta kopi dah. Aduh, salah nih kasih penilaian. Kami pakai kopi Indonesia. Jadi Davam Group, Davam Hotel Management ini menjunjung dan encourage kita untuk benar-benar memanfaatkan local sources. Jadi semua produk yang kami punya ini produk Indonesia. Yang ada di hadapan kita ini pun, ini ada kopi, ada sigar, ini semuanya bikinan Indonesia. Yang sudah bisa menguasai pasar sampai ke luar negeri. Jadi memang Indonesia ini sebenarnya luar biasa. Kualitas kita ini
nggak main-main. Cuman kadang kita nggak pede. Nah, banyak orang yang mungkin merasa bahwa kalau Indonesia kualitasnya begitu-begitu aja. Tapi sebenarnya enggak. Kami banyak menemukan di selama proses berbisnis beberapa tahun ini, kami merasa bahwa produk Indonesia ini justru banyak yang lebih keren daripada produk dari luar negeri. Contohnya kita minum kopi tadi ya. Ini kopi lokal loh, kopi dari Indonesia. Supply-nya di Bali, roasternya di Bali, orang asli Surabaya, Simply Brew brandnya, dan ini luar biasa, kopi yang keren banget ini. Juga dilengkapi dengan sigarnya. Ada pin sigar, ini sigar. ya, ada sigar dari Jember Bin lah sama ya. dari MDR ini, dua-duanya dari Jember, dari Jember, keren banget ini sigar yang apa ya? Kualitasnya bukan dia dari level bawah, kualitas bawah sampai kualitas yang entry level sampai kualitas premium ada, dan nggak main-main, ini di luar negeri udah diakui. Nah ini kadang kita orang Indonesia sendiri nggak paham atau belum mau ngulik-ngulik tentang dirinya sendiri, padahal luar biasa nih. Nah, kami juga support mereka kita saling support ya, makanya kita di lantai 21 ini kita nanti akan menyiapkan satu ruangan, Previer Bar ini akan menjadi cigar room nanti. Jadi di Surabaya kalau ingin menikmati cigar dengan koleksi yang lengkap, tempatnya tertutup, dingin, bisa melihat city view sekeliling Surabaya di Previer 21. Bisa di Grand Dafam, mantap. Kemudian Mbak, berlanjut ke pertanyaan untuk kembali ke kehidupan normal sebelum pandemi ini, kayaknya kecil kemungkinan Mbak ya. Artinya new normal atau kebiasaan baru ini harus kita bikin enjoy. Bener nggak Pak, setuju nggak? Saya setuju dengan itu. Jadi kalau kita berharap dengan kembali ke normal, situasi normal seperti dulu ya, mungkin memang akan ada beberapa kendala. Tapi sebenarnya menjalankan situasi new normal itu nggak jelek kok. Banyak hal bagus justru yang kita bisa dapati dari pelajaran pandemi ini. Kemudian new normal ini malah membuat kita makin naik kelas ya. Kalau dulu kita nggak begitu aware, nggak begitu peduli dengan hygiene, kebersihan ya. Nah sekarang kita mau makan, kita lihat dulu nih restorannya bener nggak, mau tinggal di hotel ini bersih apa enggak ya. Jadi justru dari situ kan kita udah naik kelas nih. Ya. Jadi masyarakat kita saya rasa sekarang udah mulai ke arah sana, dan mungkin di awal mungkin terasa agak menyulitkan, tapi saya yakin dalam jangka panjang ini akan menyenangkan dan lebih aman ya, lebih asik. New normal lebih asik. Makasih banyak atas kesempatan dan waktunya Pak Fajar. Terima kasih kembali sudah mampir. General Manager Grand Dafam Surabaya udah gabung di Times Podcast. Terima kasih. Saya pamit. Amar Ramzi. Salam.